Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat disegel paksa petugas Satpol PP. Penyegelan dan sanksi denda diberikan setelah beredar video para pengunjung asik berpesta tanpa menerapkan protokol kesehatan. Inilah video yang viral di media sosial saat ratusan pengunjung tengah asik berpesta ria di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sesak padat para pengunjung abai menerapkan protokol kesehatan. Para pengunjung asik berjoget saat seorang disc joki memainkan musik pada Sabtu malam lalu. Usai mendapat laporan, petugas Satpol PP melakukan sidak ke lokasi dan langsung menyegel tempat hiburan malam selama 3 kali 24 jam dan memberi denda. Kemarin itu kan ada yang viral kerumunan ya di salah satu bar di Jakarta, dan setelah kita cek memang itu benar ada kerumunan yang mengundang DJ ya, tidak membatasi jumlah pengunjung. Kini, tempat hiburan malam tersebut ditutup sementara. Jika kembali melanggar protokol kesehatan, maka akan dijatuhi sanksi lebih berat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, dan tidak hanya di ibu kota, pemirsa, penertiban tempat hiburan malam juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Akibat melanggar protokol kesehatan hingga viral di media sosial, kafe milik anak wali kota Bekasi disegel. Inilah video amatir yang viral di media sosial yang menggambarkan puluhan remaja tengah berpesta di sebuah kafe di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan akhir Mei lalu. Tanpa mengindahkan protokol kesehatan, para pengunjung berpesta di kafe milik anak wali kota Bekasi, Rahmat Effendi. Berbekal video viral, Satgas COVID-19 Kota Bekasi turun tangan menertibkan kafe yang melanggar protokol kesehatan. Kafe pun disegel selama 3 hari karena pengelola terbukti melanggar jam operasional dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Sementara Wali Kota Bekasi membenarkan kafe yang disegel adalah milik putranya. Wali Kota tak keberatan kafe anaknya disegel bila terbukti menyalahi aturan yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Kalau sekarang persoalannya ternyata ada yang dilanggar, jangankan lagi wali kota, mungkin pejabat tinggi lainnya pun juga silakan aja sesuai dengan ketentuan. Tapi jangan hal-hal ya ini masuk kepada ranah yang di luar dari konteks yang ada. Semua ada aturannya. Sebelumnya, kafe Oma milik anak wali kota Bekasi sempat viral karena dianggap tak tersentuh hukum. Kafe kedapatan beroperasi melebihi batas waktu dan mengabaikan protokol kesehatan di antaranya pengunjung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, warga protes dengan kemacetan panjang di sepanjang jembatan Suramadu. Ya, kemacetan panjang disebabkan adanya penyekatan dan pemeriksaan swab antigen bagi warga yang akan menuju Madura. Lelah dengan kemacetan panjang membuat warga yang akan menuju Pulau Madura dan sebaliknya melayangkan protes. Kemacetan disebabkan adanya penyekatan di jembatan Suramadu menyusul meledaknya kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Madura. Warga lainnya memberikan informasi agar mereka yang akan menuju Madura sebaiknya putar balik karena adanya penyekatan. Gak bisa ya? Madura gak boleh ke Surabaya soalnya Bangkalan COVID katanya. Udah boleh aja. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan membuat rumah sakit lapangan darurat pada titik penyekatan sebelum jembatan Suramadu. Akhirnya insya Allah hari ini juga pemerintah provinsi akan membuat rumah sakit lapangan yang di sebelum Suramadu. Jadi nanti penyekatannya ada di sana, yang positif langsung masuk begitu. Sehingga ini sebenarnya pencegahan COVID ini nggak kelihatan. Penyekatan di akses jembatan Suramadu dan wajib tes usap sengaja dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 hingga menyebabkan 3 kecamatan di Bangkalan, Madura di lockdown. Tim Liputan iNews melaporkan.
Guna antisipasi antrian pengendara yang akan melintas di Jembatan Suramadu, Polda Jatim menambahkan pasukan untuk mengurai kemacetan. Selain rapid test antigen, akan disediakan pula tes COVID-19 menggunakan Ginus. Ya, pemirsa, antrean pengguna kendaraan baik roda 2 atau roda 4 yang akan keluar masuk melintasi Jembatan Suramadu ke Surabaya mengakibatkan kemacetan panjang. Mengantisipasi menumpuknya kendaraan, Polda Jatim menambahkan personil dari Brimob, Sabara, dan juga kedokteran kesehatan Polda. Penyeberangan menggunakan feri dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke Madura juga diberlakukan penyekatan. Lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura terjadi sehingga warga yang masuk kota Surabaya harus diswab terlebih dahulu di pintu keluar Suramadu arah Surabaya. Hingga terjadi kemacetan panjang bahkan di bentang tengah jembatan. Datanya kan dari BNPB itu ada, jadi tertinggi kasus peningkatan itu bukan Bangkalan, Malang gitu. Nah, cuma kan proses redistribusi pasien. Kan tadi pagi kalau yang ke Gerahadi saya sampaikan yang sebetulnya kami saya sudah bilang, ayo kalau ada pasien di atas 80% bawa ke Sutomo. Hari Jumat, ayo kalau di atas itu. Ya, langkah penyekatan ini diambil untuk menekan laju penularan COVID-19. Dan langsung saja kita pantau bersama Oki Arisandi di sana. Oki, apakah penyekatan tersebut berhasil menyaring warga yang terindikasi COVID-19 yang akan menyeberang ke Surabaya? Dan juga pemirsa, jika yang Anda tanyakan adalah apakah penyekatan ini menjadi sebuah langkah efektif untuk mencegah laju mobilisasi masyarakat dari Pulau Madura menuju ke kota Surabaya guna mencegah semakin bertambahnya pasien positif COVID-19 dan bahkan hingga masuk kota Surabaya, bisa dibilang jawabannya adalah cukup efektif. Mengapa demikian? Karena hingga tadi pagi sampai dengan saat ini atau sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia bagian Barat, setidaknya sudah ada 160 lebih pengendara yang berasal dari Kota Madura atau seperti Kecamatan Kabupaten Bangkalan maksud kami yang akan masuk ke Jembatan Suramadu untuk masuk kota Surabaya. Mereka terlebih dahulu dihentikan di sebuah pos penyekatan sebelum mereka masuk ke Jembatan Suramadu. Disinilah di tempat saya melaporkan mereka akan dilakukan tes kesehatan untuk membuktikan apakah mereka terbebas dari COVID-19 atau tidak dengan cara swab antigen. Nah, jadi di sini baik pengendara 2 maupun pengendara roda 4 mereka semua akan diberhentikan terlebih dahulu dan nanti masing-masing pengendara akan diminta untuk memarkirkan kendaraannya. Setidaknya di lokasi tempat saya melaporkan saat ini ada sekitar 8 meja medis dengan masing-masing 3 orang petugas lengkap berpakaian hazmat yang nanti akan melakukan swab antigen kepada setiap para pengendara. Untuk mengetahui hasilnya dibutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit sampai dengan hasil swab antigen tersebut keluar apakah negatif atau positif. Sementara jika nanti hasilnya positif, maka setiap pengendara akan diajak menuju ke meja yang ada di sebelah kanan saya. Di sanalah 2 orang petugas dengan pakaian hazmat khusus nanti akan melakukan swab PCR, berbeda dengan swab antigen. Jadi catatannya adalah jika para pengendara nanti pada saat swab antigen hasilnya positif, maka mereka akan diminta untuk menuju meja khusus dan dilakukan tes kesehatan swab PCR. Dan nanti hasilnya baru akan keluar keesokan harinya. Sementara bagi mereka yang harus menjalani swab PCR, mereka akan langsung dibawa ke Balai Karantina BPWS atau tepatnya berada di exit Jembatan Suramadu sisi kota Surabaya. Dengan kata lain, sampai dengan saat ini, Deta dan juga Fandi dan pemirsa, tadi hingga pukul 11.20 setidaknya sudah ada 5 orang pengendara yang harus menjalani tes swab PCR karena hasil swab antigennya positif. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keefektifan dari penyekatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Madura, sudah bersama kami. Selamat siang Pak Aris. Boleh berdiri sebentar Pak Aris? Ya, Pak Aris Budiarto adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Bangkalan. Selamat siang Pak Aris. Pak Aris, terkait dengan penyekatan yang dilakukan sejak hari Minggu lalu di Kabupaten Bangkalan sendiri, apakah ini bisa dikatakan cukup efektif untuk menghalau mobilitas masyarakat ke kota Surabaya? Saya rasa sangat efektif sekali karena kita bisa mengetahui secara dini bahwa masyarakat Bangkalan khususnya untuk ke Madura diketahui hasil secara lebih cepat. Ya, yang nanti
diketahui setelah reaktif akan kita swab di mobil yang dibantukan dari provinsi. Nanti akan dibawa, kalau reaktif dibawa ke tempatnya sudah disediakan. Pak Aris, terkait dengan bagaimana proses penyekatan ini berlangsung, sudah ini hari ketiga di hari Selasa. Jika dikatakan apakah jumlah para pengendara yang akan melintas ke jembatan Suramadu mengalami penurunan atau masih sama dengan hari Minggu lalu, Pak? Dari hari ke hari sangat mengalami penurunan sangat signifikan. Terbukti kalau hari kemarin sampai hari ini, sampai jam ini kemarin bisa sampai sekitar 600, hari ini hanya sampai 300. Sampai jam ini. Jadi sangat efektif juga untuk masyarakat Madura untuk stay di rumah. Oke, Pak Aris, terkait dengan bagaimana para petugas kesehatan medis ini mereka standby, mereka akan bertugas dari pukul berapa hingga pukul berapa proses penyekatan ini dimulai, Pak? Siap. Kami bertugas dari pukul 6 pagi sampai pukul 12. 12 malam. Ya, 12 malam, tapi kalau diperlukan kita sampai 24 jam. Baik, siap. Terima kasih Pak Aris Budiarto, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Bangkalan Madura. Jadi pemirsa, disinilah tempat masyarakat Madura yang ingin masuk ke kota Surabaya melalui jembatan Suramadu untuk terlebih dahulu dites kesehatannya atau bebas COVID-19. Pun tadi ada pengendara roda 4 yang menunjukkan bahwa mereka sudah diberikan vaksin sebanyak 2 kali, namun para petugas tetap memberlakukan tes kesehatan melalui swab antigen untuk mengetahui secara pasti apakah yang bersangkutan benar-benar terbebas dari COVID-19 atau tidak. Deta dan juga Fandi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi yang melaporkan langsung dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, jering drummer Superman is Dead hari ini bebas dari lapas kelas 2 Kerobokan, Bali. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.